Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengawali kehidupan kita dengan membaca dan merenungkan firman-Nya dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang mengucap syukur untuk segala kasih-Mu yang kami alami di dalam hidup kami, terkhusus pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai segala kegiatan kami hari ini, kami datang untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan, pegangan, dan pedoman bagi kami di dalam menjalani hidup dalam satu hari ini. Biarlah dengan kekuatan Roh Kudus-Mu akan menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Tuhan Allah Bapa di sorga, ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami senantiasa layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26, firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Itulah firman Tuhan bagi kita saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang senantiasa merenungkan bahkan sungguh-sungguh melakukan firman ini dalam sepanjang kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita saat ini
dari Galatia pasal 5 ayat 16-26. Oleh renungan harian Toraya diberikan tema senang melakukan keinginan. Seorang mempunyai 2 ekor kucing. Yang seekor kucing berbulu warna putih dan yang seekor lagi berbulu warna belang-belang. Keduanya tumbuh bersama, namun tubuh keduanya tidak sama besarnya. Hal ini karena sang pemilik kucing tersebut tidak memberi porsi makanan yang sama kepada kedua kucing tersebut. Hanya kucing yang paling disukainya lah yang diberi porsi makanan yang agak banyak dibanding dengan kucing yang tidak disukainya. Kisah ini menjadi ilustrasi untuk sedikit membandingkan tentang keinginan daging dan keinginan roh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini dengan jelas memperlihatkan bagaimana kedua prinsip perbuatan, yaitu daging dan roh, berlawanan satu sama lain. Orang Kristen yang dipimpin oleh roh memang secara wajar hidup menurut roh itu dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang berasal dari keinginan daging. Perselisihan rohani di dalam orang percaya melibatkan seluruh orang itu. Namun yang diperjuangkan adalah apakah mereka akan menyerah pada kecenderungan keinginan daging dan tunduk kepada penguasaan dosa, atau apakah mereka akan menyerah kepada tuntutan roh atau tinggal di bawah kekuasaan Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk dapat menghasilkan buah yang baik dalam hidup, perlu seseorang memberi dirinya dipimpin oleh roh dan senang melakukan kehendak roh. Karena seperti memberi makan pada binatang peliharaan, jika binatang itu kita sukai, maka kita akan memberi porsi yang banyak kepadanya. Demikian halnya jika kita merasa bahagia melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan memberinya perhatian banyak pada perbuatan roh. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang tunduk kepala seraya hati kami mengagungkan dan memuliakan nama-Mu atas segala kasih dan pertolongan-Mu yang kami alami di dalam hidup ini. Terkhusus Tuhan pada saat ini kami datang berdoa untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami dengarkan serta renungkan, yang akan menjadi pedoman dan suluh dalam setiap langkah kehidupan kami hari ini. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan, sehingga Roh-Mu lah yang akan menuntun dan menyertai kami, sehingga perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami senantiasa menampilkan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu buah-buah roh. Tuhan Bapa di sorga, kami tidak mampu tanpa pertolongan-Mu, sehingga kami datang menaruh dan meletakkan hidup kami kepadamu. Demikian pun sepanjang hari ini kami bekerja, melakukan segala kegiatan kami. Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati, supaya kegiatan-kegiatan yang kami lakukan berupa pekerjaan, usaha, atau pendidikan anak-anak kami, semuanya Tuhan Engkau berkati, supaya boleh mendatangkan berkat di tengah-tengah hidup ini. Dan kami tetap memohon perlindungan Tuhan
untuk keadaan yang masih kami hadapi oleh karena pandemi COVID-19 masih menjadi bagian dalam hidup kami hari ini. Kami percaya Bapa di sorga bahwa Engkau akan menjauhkan hal itu dari kehidupan kami. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami, kekuatan dan kesehatan akan menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala kasih dan kemurahan-Mu yang dialami oleh jemaat-Mu, jemaat Telo Batua, dalam rupa-rupa berkat yang mereka alami. Baik itu kenaikan kelas bagi anak-anak kami, dan juga kelulusan, dan juga Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam berbagai hal. Bahkan ada yang sembuh dari sakit. Kami percaya dengan kesemuanya itu semakin meyakinkan kami bahwa Engkau peduli, dan di tengah kesulitan sekalipun Engkau terus mencurahkan berkat-Mu atas kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami juga senantiasa berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang masih bergumul oleh karena sakit. Kami berdoa Tuhan bagi anak dari Bapak Martin Ung Fevrianto yang sementara menjalani perawatan di rumah sakit Luramai. Kami juga berdoa bagi kekasih kami Sira yang sementara dalam pemulihan di rumah sakit Unhas. Kami juga berdoa Bapa di sorga bagi Nenek Angel yang ada di rumah, dan juga Bapak Nova yang ada di rumah. Bahkan kekasih-kekasih kami yang lainnya yang mengalami gangguan kesehatan saat ini. Kami memohon kepadamu Engkau hadir, dan Tuhan melawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami berdoa bagi yang berduka cita, Tuhan tetap hibur, Tuhan topang dan berikan pengharapan. Kami juga selalu berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang mengalami kesulitan hidup oleh karena COVID-19. Mereka harus kehilangan pekerjaan dan begitu sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tuhan Bapa di sorga, kami percaya Engkau punya banyak kekasih-kekasih yang masih menikmati berkat-Mu. Sehingga pakailah kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi mereka, supaya kami sama-sama merasakan bahwa begitu besarnya kasih Tuhan atas hidup kami, untuk kami boleh saling mengasihi, saling berbagi. Itulah yang menjadi harapan dan kerinduan kami. Dan sepanjang hidup ini, kami terus menyaksikan mujizat dan keajaiban Tuhan nyatakan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara, bahkan dunia ini, yang sementara di dalam menghadapi COVID-19, bahkan keterlibatan tenaga medis, bahkan juga para peneliti, media, TNI, Polri, siapapun yang terlibat Tuhan, kami percaya semuanya berada dalam pengetahuan Tuhan, dan Engkau punya masa dan waktu untuk menjadikan segala sesuatu kembali baik. Dan tetaplah hikmat Allah menuntun dan menyertai kekasih-kekasih kami yang terus berjuang dalam penanganan pandemi COVID-19. Supaya pada waktunya Tuhan, kami kembali hidup normal, tidak lagi disertai rasa takut dan gelisah. Karena kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa, yang akan menyatakan otoritasnya atas bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini. Ya Allah Bapa di sorga, kami mau serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.